Adaro naik terus, jangan panik. Jangan panik kalau ada saham naik terus, mesti bisa tahu nahan diri mana yang naiknya itu sekiranya oke buat kita masuk. Mindsetnya gini, santai dalam trading itu penting banget. Semua saham pasti ada waktunya. Dan kalau Anda punya saham A, saham B naik, saham C naik, saham D naik, Anda punya saham A dan B atau A dan C misalnya. Naiknya tuh gantian, nggak perlu yang harus cepat-cepat gitu loh. Nggak perlu yang harus semua saham dibeli. Intinya mindset menunggu sesuai waktunya lah. Kira-kira kayak gini, ini berdasarkan analisis stage 1, stage 2, ini breakdown stage 3. Nah, memang pas dia mantul kena support di biru. Di biru ini dia mantul. Pertanyaannya, kenapa nggak buy on weakness di biru? Kan kemarin dia mantul di biru. Ombak besar yang tadinya naik, ini arahnya kan kemarin sudah mulai turun. Patah dari garis merah miring ini loh. Ini tuh stage 3, dia udah mulai belok turun. Jadi kalau naik di sini, ini ripples. Hari ini terjadi pantulan lagi. Hari ini breakout dari 3930. Oh, berarti dia sudah keluar dari stage 3-nya. Berarti dia kembali ke stage 2 lagi. Pertanyaannya, benar atau enggak? Jawabannya betul sekali. Tapi apakah kita harus beli di sini? Kalau beli di sini kemarin, wah ini di resistance. Ini beli di sini. Ini tuh sebenarnya pantulan gara-gara dia breakdown dari ombak besarnya. Ini ripples ya. Jadi yang pertama, hijau pertama ini ripples, ini kedua dekat resistance, yang ketiga breakout. Breakout di sini. Pertanyaannya, apakah harus dibeli? Tidak, Bapak Ibu, wait and see dulu. Garis kemiringan trennya 13%. Ya, jadi apa yang sebaiknya dilakukan? Biarin aja nunggu sideways dulu. Susah banget memang ketika saya harus memberikan pengertian tentang hal seperti ini. Kapan kita boleh ngejar, kapan enggak. Saya akan kejar kalau misalkan dia breakoutnya baru di sini. Saya berani ngejar. Sekali breakout dung di sini dari sideways bawah, breakoutnya langsung ke sini, saya berani kejar. Tapi kalau udah anak tangga 1, 2, 3, 4, 5 dan udah sempat breakdown kayak gini, saya nggak mau kejar. Ini cuman asing masuk untuk mereka bisa masuk ke AAI-nya. Nanti yang bakalan bagus tuh AAI, IPO AAI dan juga Saratoga. Terus apa yang sebaiknya dilakukan dengan Adaro? Tunggu aja, biarin aja gitu loh. Kenapa nggak bisa memprediksi? Kenapa nggak bisa nebak atau memprediksi kalau Adaro bakalan naik? Adaro bakalan bagus dalam jangka pendek doang jika investor gede yang mau AAI itu masih ada yang mau AAI dan tujuannya cuma beli buat AAI-nya doang. Intinya mereka tidak interested pada Adaro-nya lagi. Sehingga nanti kalau AAI IPO, maka investor-investor gede mereka bisa buang Adaro-nya kan cuma syarat beli doang buat muter ke saham yang lainnya. Saya nggak tahu aturannya di lock berapa lama, tapi begitu locknya dicopot, abis nih retail remah-remah rengginang yang beli di sini di pucukan sini. Ini sih big money, bisa jadi belinya mereka udah punya barang di bawah. Jadi maka dari itu strateginya retail dan strateginya big money itu beda gitu ya. Perbandingan saham Adaro dan AI berapa, saya jujur saya belum ngecek, tapi kita sebagai retail aku lebih ngelihat ke harga sahamnya secara khusus gitu. Secara teknikal kita secara analisis ngelihat di 4250 ini psikologis di sini banyak nyangkuters juga gitu loh. Jadi nanti kalau AAI IPO ini dia bisa turun, bisa sampai ke 3250, 3160 karena pada butuhnya AAI doang.